Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Cek TKP. Direktorat Kriminal Khusus Ditreskrim Suspolda Lampung berhasil mengamankan barang bukti hasil tindak pidana korupsi sebanyak 9,3 miliar rupiah dalam pengadaan bendungan Marga 3 di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur tahun anggaran 2020 hingga 2022. Berikut keterangan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi dalam konferensi pers pada Senin 27 November 2023. Ada sebanyak 48 pemilik bidang yang dipending pembayarannya di Bank BRI Kantor Cabang Metro sebesar 9.354.932 rupiah. Dari 48 rekening pemilik bidang atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah genangan atas tanam tumbuh dan tegakan pada bendungan Marga 3 di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur pada periode tahun 2020 sampai dengan 2022 yang terdapat markup atau fiktif dan penanaman setelah penetapan lokasi dengan jumlah selisih pembayaran ganti kerugian yang dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar 43.411.095.236 rupiah. Sehingga pada hari ini dilakukan penyitaan terhadap barang bukti uang tersebut. Modus operandi yang dilakukan adalah dengan melakukan penghitungan secara fiktif atas tanah tumbuh, bangunan, dan kolam. Yang pertama. Yang kedua juga melakukan penanaman setelah penetapan lokasi. Yang ketiga melakukan markup data tanam tumbuh pada saat sanggah dan terdapat sanggah fiktif. Yang keempat, melakukan markup pada saat perbaikan setelah adanya temuan KJPP atau Kantor Jasa Penilai Publik. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JON Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor akan dikenakan ancaman hukuman yaitu hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Satreskrim Polres Karawang Polda Jawa Barat menangkap pelaku pencabulan terhadap sejumlah pelajar. Mirisnya pelaku adalah seorang guru sekolah dasar. Penangkapan terhadap pelaku berhasil dilakukan setelah polisi menerima laporan dari sejumlah orang tua korban. Pengungkapan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur digelar dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Abdul Jalil. Perilaku bejat seorang guru terungkap berawal dari laporan orang tua dari 8 siswa korban kepada pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Abdul Jalil menjelaskan bahwa pelaku melakukan perbuatan cabul tersebut dengan sengaja di jam pelajaran saat pelaku mengajar di dalam kelas. Perbuatan bejat ini sudah dilakukan pelaku sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan September 2023. Dalam melakukan aksi bejatnya, pelaku kerap kali memberikan iming-iming nilai bagus untuk siswa perempuannya. Karena takut nilai yang jelek, korban tidak berani mengungkapkan perbuatan bejat sang guru hingga perbuatan ini terungkap. Dari keterangan korban, siswa-siswi satu kelas mengetahui perbuatan bejat pelaku, bahkan hampir seluruh siswa perempuan di kelas tersebut menjadi korban pencabulan pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Humas Polres Karawang melaporkan untuk Polri TV.
Mokerto menangkap 2 orang pria pelaku penggelapan sepeda motor dan juga penadah hasil kejahatannya. Modus pelaku adalah meminjam sepeda motor milik temannya. Para tersangka diancam hukuman penjara paling lama 4 tahun. Polsek Simokerto, Surabaya menangkap SP 37 tahun, pria asal Simolawang, pelaku penggelapan sepeda motor. Dan CP 60 tahun, pria asal Platuk yang berperan sebagai penadah hasil kejahatan. Kompol Muhammad Irfan, Kapolsek Simokerto mengatakan, sepeda motor yang dibawa merupakan Beat Sporty tahun 2022 milik EJ, 32 tahun, temannya sendiri asal Sidoarjo, yang tinggal di Kedung Mangu Selatan, Surabaya, Jawa Timur. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di warung kopi Giras Palapa, Jalan Kapasan, Surabaya. Kita melaksanakan rilis terkait dengan pasal 378, 363, dan 480 KUHP pidana. Di samping kiri saya adalah pelaku curanmor. Jadi tersangka modus operandinya itu meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk membeli makan atau membeli rokok. Jadi STNK rekan-rekan dari STNK unit tersebut ada di dalam jok. Nah, saat ini unit tersebut masih dalam tahap pencarian karena dibawa kabur oleh Syafi'i atas nama Syafi'i DPO. Untuk yang kedua pasal 363-nya dengan dengan pelaku yang sama atas nama inisial SP alias Tole, dan operandinya mereka ini saling mengenal. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku membawa kendaraan korban beserta STNK BPKB menggunakan kunci kontak yang asli. Artinya dari pelaku tersebut sudah saling mengenal. Jadi dari hasil pelaku melakukan 363 tersebut, kami langsung melaksanakan pengembangan. Ditemukanlah juga tersangka inisial CP, umur 60 tahun, swasta, Jalan Platuk, Surabaya. Jadi tersangka ini berperan sebagai penadah, dalam arti menerima gade kendaraan dari hasil kejahatan. Dari beberapa kejadian telah kita melaksanakan pengembangan lanjut, ditemukanlah beberapa yang diduga hasil kejahatan. Seperti yang rekan-rekan lihat yang di belakang ini semua hasil diduga kejahatan. Jadi kami himbaukan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Surabaya, jika merasa kehilangan di wilayah manapun itu, mungkin bisa datang berkunjung ke Polsek untuk langsung ngecek apakah unit yang bersangkutan ada di Polsek Simokerto atau tidak. Atas perbuatannya itu, SP terkena tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan CP terjerat perkara tindak pidana pertolongan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Tim Humas Polsek Simokerto, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Cek TKP akan segera kembali.